Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya berterima kasih kepada Ibu Sophie karena sudah mengizinkan kami dan meluangkan waktu untuk kami mempresentasikan materi dengan tema distribusi frekuensi dan jenis grafik. Perkenalkan, nama saya Widiana Salsabila dan rekan saya yaitu Nabila Yuniarti, Muhammad Taufik, Najanul Aliyah, dan Ziad Dante Al-Naji. Presentasi ini dimulai oleh... Baik, Saudara Taufik, dimulai untuk presentasinya. Distribusi frekuensi. Susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang berupa angka yang diurut menurut besarnya atau kategorinya. Susunan data angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensi bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data untuk keperluan analisis dan berikutnya. Next. Tujuan dan fungsi distribusi frekuensi. Tujuannya adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Tujuan distribusi frekuensi untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami dengan bahan informasi. Fungsinya adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Selanjutnya untuk Saudara Nana. Macam-macam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua macam, yaitu distribusi frekuensi numerika adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Yang kedua, distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Next. Selanjutnya di sini ada istilah distribusi frekuensi. Istilah distribusi frekuensi dibagi menjadi 4 poin, yaitu 1, kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing digunakan, masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas atau kelas limit adalah nilai batas dari tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi stage kelas limit dan kelas boundary atau kelas. State class limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit atau batas bawah kelas dan upper class limit, batas atas kelas. Boundaries atau tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary atau bawah kelas yang sebenarnya, dan upper class boundary, batas atas kelas yang sebenarnya. Kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Midpoint atau class mark atau titik tengah menggunakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Untuk Saudara Lia. Baik, terima kasih. Yaitu selanjutnya ada penyusunan distribusi frekuensi, yaitu kita dibagi menjadi 8. Yang pertama itu ada membuat data berurut, yaitu yang biasa kita sebut buat data array atau data yang berurut bila diperlukan. Yaitu yang kedua ada menentukan range. Range itu jangkauan. Yang biasa kita sebut dengan rumusnya itu range sama dengan data maksimal dikurang data minimal. Lalu yang ketiga itu ada menentukan banyak kelas dengan rumus-rumus traverse ya. K itu yang biasa kita sebut itu banyak kelasnya dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Log n itu yang biasa kita sebut juga jumlah data. Terus lalu yang keempat itu ada menentukan interval kelas,
yaitu I itu interval dan range-nya itu tadi jangkauan, K-nya itu banyaknya kelas. Jadi nanti intervalnya itu sama dengan range dibagi banyak kelasnya. Lalu yang kelima itu ada menentukan batas-batas kelas. Di sini kita ada 3, yaitu yang biasa kita sebut TBK atau tepi bawah kelas sama dengan BBK, batas bawah kelas dikurangin 0,5. Jadi kita mau nyari TBK itu BBK dikurang 0,5 atau 5%. Yaitu ada TAK. TAK tepi atas kelas dibagi BAK, batas atas kelas ditambah 0,5 atau yang biasa kita sebut juga 5%. Lalu ada panjang interval kelas, yaitu dibagi sama dengan TAK dikurang TBK atau tepi atas kelas dikurang sama tepi bawah kelas. Lalu yang keenam ada menentukan titik tengah, yaitu setengah dalam kurung BAK ditambah sama BBK. Yang ketujuh selanjutnya ada memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Yaitu ke yang 8 ada menyajikan distribusi frekuensi sama atau isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali atau turusnya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis distribusi frekuensi, yaitu dia memiliki distribusi frekuensi relatif. Dia memiliki ada 2 contoh, yaitu distribusi frekuensi relatif, yaitu yang biasa kita sebut juga sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai yang dikelompokkan ke dalam interval. Lalu yang kedua itu ada distribusi frekuensi kumulatif. Kita terbagi menjadi 3 juga. Distribusi frekuensi kumulatif itu sebuah tabel yang diperoleh oleh distribusi frekuensi dengan frekuensinya ke dalam bentuk presentase dijumlahkan selangkah demi selangkahnya. Nah, lalu dia kan dibagi menjadi 3, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari, dan distribusi frekuensi kumulatif relatif. Yaitu kalau yang lebih dari, dia suatu total frekuensi dari nilai-nilai yang lebih dari, salah satu contohnya itu dari 50 mahasiswa ke jumlah dari 50 ke 0. Itu salah satu contoh dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau yang dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dia data dari kecil ke besar. Salah satu contohnya itu dari 0 sampai 50. Jadi dia sebaliknya dari kurang darinya. Lalu yang ketiga itu kan ada distribusi frekuensi kumulatif. Itu satu total frekuensi dengan menggunakan presentase-nya. Baik, selanjutnya itu mengenai grafik. Grafik itu berhubungan sangat penting dengan distribusi frekuensi, di mana grafik itu berbentuk gambar, diagram, atau merupakan representasi visual yang disajikan oleh data yang sudah tersedia, sehingga membantu menyederhanakan informasi yang terdapat di dalam data secara kompleks agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu di slide selanjutnya, di situ ada tujuan dan fungsi grafik, di mana tujuannya itu untuk membentuk objek visualisasi dari data yang sudah ada di tabel. Jadi, dari tujuan ini, grafik langsung menggambarkan visualisasi, kayak misalkan diagram batang. Diagram batang pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 ke 2016, di mana setiap pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun itu berbeda. Nah, itu merupakan visualisasinya. Dari grafik ini juga memiliki fungsi untuk menggambarkan data-data berupa angka ke dalam bentuk yang lebih sederhana, di mana dengan sederhananya data yang sudah diolah lalu dijadikan grafik, maka
data yang sudah kita ini akan mudah terbaca oleh orang-orang yang ada di situ. Misalkan grafik ini membandingkan dari satu ke satu yang lain. Jadi datanya itu bisa kelihatan bedanya. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis grafik disampaikan oleh Saudara Ziad, silakan. Ya, jenis-jenis grafik. Nah, grafik yang pertama itu grafik Pitagoram. Grafik Pitagoram merupakan grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat X, Y. Dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri khas untuk suatu karakteristik. Misalnya itu untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Nah, contohnya seperti yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambar naik turunan data berupa lingkaran untuk menggambar persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan. Nah, terus ada grafik histogram. Grafik histogram adalah jenis grafik yang memiliki penerapan luas dalam statistik. Hologram memberikan interpretasi visual terhadap data numerik dengan menunjukkan jumlah titik data yang berada dalam rentang nilai. Rentang nilai ini disebut kelas atau bin. Nah, setelah itu ada grafik batang atau balok. Grafik batang secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari suatu batang atau blok dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang atau balok. Nah, grafik batang atau balok sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Nah, setelah itu ada grafik garis. Grafik garis memiliki dua bagian, yaitu single line yang terdiri dari satu garis dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Nah, salah satu contohnya yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu lanjut. Setelah itu contoh latihan kasus distribusi frekuensi dan grafik. Nah, di sini contoh kasus yang diberikan pada kelompok kami. Nah, seperti yang dilihat ada data yang memperlihatkan nilai hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 50 mahasiswa. Nah, yang pertama satu itu kita membuat distribusi frekuensi dan tahapannya. Nah, pertama itu membuat data berurut, yaitu yang awalnya itu dibuat datanya berurut terlebih dahulu. Terus, boleh. Nah, setelah sudah diurut, setelah itu kita mencari nilai maksimal dan nilai minimumnya. Dan yang ada di data ini nilai maksimalnya 86 dan nilai minimumnya 22. Terus, nah, untuk mendapatkan range-nya itu 64, yaitu merupakan hasil dari nilai maksimal dan nilai minimum, yaitu 64. Jadi 86 dikurang 22 yaitu 24. Nah, setelah itu untuk jumlah kelas. Nah, rumus jumlah kelas itu 1 ditambah 3,3 log dan n atau jumlah datanya, dan mendapatkan hasil sekitar 6,6 dan dibuatkan menjadi 6. Nah, untuk interval kelasnya itu pembagian dari jangkauan dibagi dengan jumlah kelasnya. Jadi 64 dikurang 6 hasilnya 10. Nah, setelah itu bawahnya batas kelas. Kita sudah ngetahuin nih intervalnya berapa. Jadi setiap dari setiap angka itu tambah 10. Jadi kita bisa ngetahui kalau dari nilai 22 sampai 31 itu ada memiliki 5 frekuensi dan seterusnya. Terus bawah. Nah, setelah itu menentukan batas kelas. Nah, untuk menentukan batas kelas tepi bawah kelas. Nah, cara mencari tepi bawah kelas itu tuh nilai dari batas bawah kelasnya dikurang 0,5. Nah, jadi hasilnya 2,5. Nah, kalau untuk yang tepi atas kelas itu sama. Jadi batas atas kelas ditambah 0,5.
Dan seperti yang dilihat, hasilnya seperti yang di tabel yang kita tunjukkan. Nah, setelah itu untuk menentukan titik tengahnya. Nah, titik tengah itu dari rumusnya itu setengah batas atas kelas ditambah batas kelas bawah. Nah, untuk mencari titik tengah itu kayak seperti itu dan menemukan hasilnya seperti itu. Nah, setelah itu memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Jadi itu kita nih bisa contohnya yang pertama itu mempunyai 5 frekuensi. Jadi kita menuliskan garis 5 kali untuk menentukan talinya atau turus. Nah, menentukan frekuensi sesuai dengan jumlah tali dan turus. Nah, ini sama seperti yang tadi. Karena tali atau turusnya itu ada 5 garis, berarti frekuensinya ada 5. Nah, setelah itu membuat distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini itu tuh frekuensi kumulatif berawalnya itu tuh mulai dari 0. Nah, untuk mengetahui nilai bawahnya itu tuh jadi nilai frekuensi kumulatif yang utama ditambah nilai frekuensi yang atas, dan itu seterusnya sampai ke bawah dan menemukan hasil seperti yang ada di tabel ini. Nah, setelah itu membuat distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini sama seperti yang tadi, cuma dibalik, yaitu dimulai dari angka 50 dan dikurang. Jadi 50 dikurang frekuensi dan seterusnya sampai 0. Jadi dapat menemukan nilainya frekuensi kumulatifnya lebih dari berapa aja. Terus habis itu membuat distribusi frekuensi kumulatif relatif. Nah, kalau ini kita mencarinya dengan rumus 5 dikali 50 dikali 100. Jadi itu frekuensinya dikali total banyaknya siswanya dikali 100%. Dan hasilnya seperti yang ada di tabel. Nah, setelah itu ada grafik yang dihasilkan. Nah, seperti yang sudah kita tadi hitung semuanya, itu dapat menghasilkan grafik yang bisa kita tentukan berapa. Seperti apa grafik garisnya yang digambar, dan juga grafis baloknya. Data-data yang ada di gambar ini, di grafik ini itu diambil dari yang sudah kita hitung dari sebelumnya. Bawah lagi. Nah, ini grafik lingkaran seperti ini, dan grafik Pitagoram. Nah, setelah itu grafik histogram. Itu batas atas kelas, dan frekuensinya ada berapa banyak, nilainya 31 dengan kumulatifnya itu yang tadi kita hitung sebelumnya. Yang di bagian distribusi kumulatif yang relatifnya yang diperhitung ya. Dah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau kata yang kami sampaikan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.